Hai adik-adik siswa SD, SMP, dan SMA. Salam jumpa dengan saya Parulian Panggabean dan saya lebih akrab dipanggil dengan PP, singkatan nama saya. Yang jelas bukan pulang pergi ya. Oke, apa yang akan saya berikan kepada adik-adik hari ini yaitu tips tentang menghadapi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Sebentar lagi adik-adik akan menjalani, tentu saja adik-adik harus siap. Benar-benar siap sehingga nilai AKM-mu itu nanti tinggi dan berdampak kepada nilai sekolahmu juga tinggi. Nah, di sini akan saya paparkan tips bagaimana mengerjakan soal AKM dan lebih lagi buku AKM yang mana yang layak adik-adik jadikan sebagai pegangan sehingga nanti nilai AKM adik-adik sangat tinggi. Oke, simak acara ini dari awal sampai akhir ya. Ya, adik-adikku sekalian, seperti yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud bahwa di Indonesia mulai tahun 2021 akan dilaksanakan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yang mengacu kepada PISA. Apa itu PISA? PISA itu adalah Program for International Student Assessment. Jadi ada asesmen internasional yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Nah, AKM nanti mengacu ke sana, dan AKM di Indonesia dimulai dari 2 literasi, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, dalam literasi membaca apa saja? Ada 2 kompetensi nanti. Di sana ada teks informasi dan ada teks fiksi. Nah, kognitifnya apa yang adik-adik harus pahami betul? Nanti di sana dalam literasi membaca, adik-adik harus paham betul tentang satu teks ya. Adik-adik harus bisa menarik informasi, lantas menghubungkan dengan informasi satu dengan yang lain, menginterpretasikan informasi yang ada di teks itu sehingga nanti adik-adik bisa jawab soal-soal yang akan ditanya. Dan tentu saja teksnya bukan hanya teks informasi, bisa fiksi. Fiksi di sini bisa cerita legenda. Sebaliknya kalau literasi numerasi, bicara numerasi pasti bicara matematika. Basically-nya adalah matematika. Ada 4 nanti yang mencakup literasi numerasi. Yang pertama tentang bilangan, adik-adik. Ini luas banget ya bilangan. Yang kedua tentang data. Nah, ini bicara statistik. Oke. Yang ketiga tentang pengukuran dan geometri. Baru yang keempat tentang aljabar. Nah, itulah isi daripada AKM dan diharapkan nanti yang paling dibutuhkan adalah daya nalar. Adik-adik nanti baca satu teks dengan nalar yang sangat tinggi, dan ini memang harus dibiasakan sehingga adik-adik bisa mengambil informasi, bisa mengambil data, dan pada akhirnya adik-adik mampu menjawab soal yang ditanyakan pada tes AKM nanti ya. Nah, itulah sekilas tentang AKM. Tentu saja tujuannya adalah kalau AKM nasional itu adik-adik tujuannya untuk mengukur mutu satu sekolah atau satuan pendidikan. Jadi kalau nilai adik-adik bagus seperti yang saya katakan di awal, maka nilai sekolah adik-adik bagus. Oke, itulah AKM. Makanya persiapkan dirimu dari sekarang adik-adik. Nah, adik-adikku nggak perlu cemas, nggak perlu ragu karena AKM ini hal baru. Nah, di sini dia. Kami tim di Ganesha Operation bekerja sama dengan penerbit Duta. Kami penulis bukunya adik-adik menangkap hal ini yang dicanangkan oleh Kemendikbud sehingga kami langsung bergerak cepat karena dikatakan mengacu kepada PISA. Nah, PISA itu makanan kami sehari-hari adik-adik. Kami cepat menangkap, maka kami cepat membuat bukunya sehingga terbitlah sekarang buku yang diterbitkan oleh penerbit Duta. Persiapan adik-adik yaitu Sukses AKM, ada Sukses AKM SD,
Ya, ada sukses AKM SMP dan ada juga sukses AKM SMA. Jadi komplit adik-adik. Dengan belajar buku ini, saya yakin adik-adik nilai AKM adik-adik pasti tinggi dibandingkan dengan yang lain. Adik-adik, dalam buku sukses AKM yang sudah saya tunjukkan tadi satu persatu, apa saja yang ada di sana? Bukan hanya soal adik-adik. Bukan. Kami tetap memberikan teori pendukung dan itu penting banget. Contoh seperti tadi, untuk literasi membaca ada teori tentang teks informasi, ada teori tentang teks fiksi. Jadi ada teorinya, adik-adik pelajari di sana lengkap. Untuk literasi numerasi ada teori tentang bilangan. Tentu saja sesuai level ya, SD, SMP, SMA. Ada teori tentang data, ada teori tentang pengukuran dan geometri, ada teori tentang aljabar. Komplit teorinya adik-adik. Lantas setelah teorinya kalian pelajari, baru di sana kami buat soal-soalnya sesuai dengan yang dikatakan oleh Mas Menteri mengacu kepada PISA. Maka semua soal-soalnya itu sudah sangat mirip dengan PISA. Adik-adik belajar teorinya dulu, kerjakan soalnya. Dan yang paling penting adik-adik, saya mau ingatkan berulang-ulang, kalian bisa sukses menjawab pertanyaannya manakala ketika membaca teks itu, baik literasi membaca maupun literasi numerasi, kalian baca dengan teliti. Data apa yang ada di sana, kalimat apa yang ada di sana, baru nanti aplikasikan ke soal. Tentu saja matematika adik-adik di buku-buku yang sudah saya tunjukkan tadi lengkap semua rumus-rumusnya. Nah, adik-adikku, pada tahun 2020 penerbit Duta sudah menerbitkan buku Sikat AKM. Itu respons kami sebagai penulis adik-adik sangat cepat. Duta juga meresponnya cepat sehingga kami terbitkan buku Sikat AKM. Namun adik-adik, tahun 2021 ini buku Sikat AKM itu dengan berjalannya waktu itu kami sempurnakan lagi. Apa yang disempurnakan di sana? Tentu saja teori tidak. Kenapa? Teori di mana-mana sama ya adik-adik. Nah, yang kami sempurnakan adalah banyaknya soal. Lantas bentuk-bentuk soalnya lebih variatif. Maka boleh saya katakan memang dengan buku sukses AKM ini adik-adik ini jauh lebih lengkap memang. Dari segi variasi soalnya, setiap item tadi, contoh kalau literasi membaca, teks informasinya lebih lengkap, teks visinya lebih lengkap, fiksi ya. Sementara kalau literasi numerasi, bilangannya lebih lengkap, soal-soalnya ya lebih kami kembangkan lagi. Oke, adik-adik, mungkin adik-adik bertanya, Pak PB, banyak tuh buku AKM sekarang dari penerbit lain, bukan hanya dari Duta. Tapi satu saya mau ingatkan adik-adik. Yang pertama adalah, yang pertama kali menerbitkan buku AKM di Indonesia adalah penerbit Duta. Saya termasuk penulisnya adik-adik. Penulis numerasi. Artinya respons kami lebih cepat dan kami lebih mengerti isi AKM itu apa adik-adik. Ya. Yang kedua adik-adik, kami tahu betul arahnya kemana ketika Mas Menteri mengatakan AKM itu mengacu kepada PISA. Wah, kalau soal PISA kami sudah ikuti adik-adik. Itu diadakan tiap 3 tahun sekali. Bahkan adik-adik perlu ketahui, saya sudah dapat kisi-kisi PISA tahun 2021 ini. Tiap 3 tahun diadakan. Terakhir kemarin tahun 2018 dan Indonesia itu ranking ke-6 dari bawah dari 78 negara. Nah, diharapkan dengan ada AKM ini nanti nilai PISA kita tinggi. Jadi kalau dibandingkan adik-adik, saya boleh katakan AKM yang diterbitkan atau buku sukses AKM penerbit Duta ini tepat sasaran. Isinya tepat, soal-soalnya relevan ke arah PISA,
tingkat kesulitannya relevan, adik-adik pakai buku ini. Adik-adik pasti sukses. Nah, adik-adik, mungkin ada yang bertanya juga dalam hati, kenapa kok AKM ini mengarah kepada PISA atau TIMSS, TIMSS, oke? Lebih besar ke arah PISA sebenarnya. Kenapa adik-adik? Karena sebenarnya PISA itu bicara juga asesmen internasional. Dan yang lebih hebat lagi, negeri kita sudah ikut sejak dahulu kala. Dan nilai kita selalu rendah, adik-adik. Oke, nah kenapa mengarah ke sana? AKM ini diarahkan ke PISA karena satu alasan, adik. Soal-soal yang muncul di PISA itu benar-benar menggali nalar adik-adik. Jadi nggak bisa lagi. Contoh, adik-adik ya, saya ambil tingkat SD, level SD. Nanti matematika atau numerasi nggak akan ada ditanya setengah dikurangi 3/5 berapa. Nggak ada, adik-adik. Yang ada adalah setiap soal selalu didahului dengan teks. Di dalam teks itu ada informasi, ada data. Kalau adik-adik nalarnya nggak sampai, itu nggak akan bisa menjawab pertanyaan. Maka yang diutamakan, kenapa ke arah PISA? Karena soal-soal PISA itu adalah mengarah ke memunculkan daya nalar siswa. Sehingga nanti diharapkan siswa di Indonesia masuk ke masyarakat itu nggak sulit lagi. Tidak ada lagi teorinya kok beda dengan di lapangan. Enggak, karena sudah terlatih daya nalarnya. Itulah mungkin alasannya kenapa AKM ini mengarah kepada soal-soal PISA. Nah, adik-adik mungkin bertanya, Pak Pepe, nanti siapa sih peserta AKM ini? Oke, saya mau jelaskan sebentar ya. AKM ada dua, adik-adik. Satu AKM kelas, satu AKM nasional. Ingat, tadi AKM nasional tujuannya mengukur mutu satuan pendidikan sekolahmu. Sementara AKM kelas ini untuk mengukur prestasi pribadi siswa. Dan adik-adik perlu saya katakan di sini, AKM kelas ini data yang kami dapatkan, informasi yang kami dapatkan akan di-launching oleh Kemendikbud nanti tanggal 27 Mei. Kami juga sedang nunggu. Kalau AKM nasional sudah pasti adik-adik, yaitu diadakan mulai September sampai Oktober tahun ini. Nah, siapa yang dikenai AKM nasional? AKM nasional memang tidak semua adik-adikku. Untuk SMA yang diambil kelas 11 itu pun sebagian adik-adik. Oke, 45 peserta dipilih oleh Kemendikbud, bukan sekolah. Jadi adik-adik, semua siswa harus siap. Karena kita nggak tahu siapa yang kepilih. Nanti saja tunggu keluar yang dipilih, nggak akan sempat belajarnya adik-adik. Makanya kami anjurkan pakai buku ini dari sekarang. Untuk SMP level kelas 8. Untuk SD level kelas 5 pada bulan September sampai Oktober tahun ini. Jadi boleh saya katakan adik-adikku yang SMA kelas 10 sekarang, nanti naik kelas, kalian September, Oktober, paling lama Oktober akan dapat AKM nasional. Adik-adikku yang kelas 7 SMP naik kelas 8, kalian akan dapat AKM nasional. Dan juga adik-adikku yang kelas 4 SD naik kelas 5, kalian akan dapat AKM nasional mungkin sekira bulan Oktober. Nah, adik-adikku, sekarang saya mau bagikan. Saya sebagai penulis buku AKM, adik-adik mau membagikan kiat-kiat supaya adik-adik sukses pada AKM. Mau level SD, SMP, SMA sama saja. Yang pertama adik-adik jelas. Adik-adik harus punya buku pegangan yang benar-benar relevan. Oke, jangan asal-asalan. Relevan dari materinya, skupnya tadi sudah saya katakan. Oke, literasi membaca apa saja, literasi numerasi apa saja.
Jadi tolong cek, jangan pakai sembarangan buku. Yang jelas saya sudah katakan buku penerbit Duta ini Sukses AKM sudah komplit. Oke, nah bagaimana tipsnya? Yang jelas adik-adik, baca dulu teorinya, mumpung masih ada waktu sekarang. Adik-adik kelas 10, adik-adik kelas 8, adik-adik kelas 4, juga para orang tua, ayo kita siapkan anak-anak kita, para orang tua, adik-adik siapkan dari sekarang. Karena itu pasti, September, Oktober kamu akan AKM nasional. Bacalah teorinya dulu, skupnya kamu baca bab demi bab, contoh tentang bilangan. Bilangan itu kalau bicara level SMA ada, level SMP ada, level SD ada. Jadi sesuai levelnya nanti nggak sama soalnya ya adik-adik ya. Nah, baca dulu teorinya, baca rumus-rumusnya, lantas mulailah mengerjakan. Di buku ini adik-adik, Sukses AKM bukan hanya teori dan soal, ada contoh soal. Sehingga adik-adik mempermudah. Contoh soalnya kami kasih. Contoh misalnya ketika ada bab literasi numerasi tentang bilangan, ada teori tentang bilangan dan ada contoh soalnya. Baru setelah itu adik-adik kerjakan soal latihannya. Dan ingat ya, baca dulu teksnya dengan teliti. Karena di dalam teks itu adik-adik, itu akan keluar bisa 4 soal, bisa 5 soal. Di dalam teks itulah ada data-data, ada kalimat-kalimat kata kunci, sehingga nanti ada lebih mudah menjawab soal yang ditanyakan. Latih terus berulang-ulang adik-adikku, ya latih terus. Dan pakailah buku ini. Karena buku Sukses AKM Penerbit Duta itu sudah sangat komplit adik-adik dan relevan. Nah, buat adik-adik yang sudah nggak sabar lagi pengen memiliki buku-buku yang saya paparkan tadi, boleh lihat ya di layar kamu ada informasi di mana kamu bisa mendapatkan buku-buku Sukses AKM Penerbit Duta. Segera adik-adik miliki buku itu. Dan saya jamin kalau adik-adik pelajari dari sekarang, nilai AKM-mu pasti jauh lebih tinggi dibandingkan teman-temanmu yang tidak pakai buku ini. Oke, adik-adik SD, SMP, SMA, saya sudah paparkan tadi apa itu AKM dan bagaimana kamu harus siap AKM, apa tujuannya AKM nasional, mutu sekolahmu dipertaruhkan. Jadi adik-adik tetap jaga ya, nggak mau dong adik-adik dinilai nanti sekolahmu jelek kan oleh Kemendikbud ya. Oke, sekali lagi miliki buku dari penerbit Duta yaitu Sukses AKM, ada level SD, SMP, dan SMA. Oke, selamat belajar adik-adik, selamat mempersiapkan diri adik-adik. Sukses AKM bersama penerbit Duta.